Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, teman-teman sekalian, Justisian. Selamat datang di Justi Talk spesial Ramadan untuk sesi pertama kali ini yang akan membahas mengenai update pemahaman investasi sesuai koridor hukum ekonomi syariah. Untuk saat ini kita masih mencoba untuk bergabung dengan Kang Asep Ridwan Taufik yang dari Paham Muamalah. Jadi mungkin teman-teman bisa menunggu terlebih dahulu. Sambil menunggu, mungkin saya akan menjelaskan secara garis besar terlebih dahulu mengenai live Instagram pada sesi kali ini, yaitu eh, untuk kali ini kita akan membahas mengenai investasi di dalam hukum sesuai dengan koridor hukum ekonomi syariah. Jadi teman-teman di sini uh, yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana sih hukum ekonomi syariah ini mengatur mengenai investasi gitu. Seperti yang teman-teman telah ketahui bahwa ekonomi syariah sendiri itu juga mengakomodir umat muslim untuk melakukan investasi seperti itu. Nah, oke, sebelum itu kita tunggu terlebih dahulu. Ini Mas Asep masih mencoba untuk bergabung. Hmm, Tambahkan sebentar. Hmm. Oke, teman-teman kita masih menunggu untuk pemateri kita Mas Asep. Jadi uh, untuk Mas Asep Ridwan Taufik sendiri ini saya kasih gambaran beliau sebagai pemateri. Jadi beliau ini merupakan Magister Ekonomi Syariah di Islamic University of Madinah. Beliau sekarang tengah belajar mengenai hukum ekonomi syariah di Universitas Islam Madinah, dan beliau juga memiliki suatu platform edukasi mengenai ekonomi syariah dengan nama Paham Muamalah, di mana Paham Muamalah ini sendiri dia memberikan edukasi terkait ekonomi syariah. Jadi teman-teman di situ bisa banyak belajar mengenai ekonomi syariah seperti apa itu riba, kemudian tentunya hal-hal mengenai ekonomi syariah yang lain seperti perdagangan, kemudian ada juga investasi pun juga sempat dibahas oleh Mas Asep Ridwan Taufik juga seperti itu. Nah, untuk kali ini kita sambil menunggu Mas Asep, ini masih ada terkendala teknis mengenai untuk live Instagramnya. Jadi untuk topik mengenai investasi ekonomi syariah ini kami angkat karena memang beberapa tahun terakhir, banyak sekali masyarakat, khususnya anak-anak muda, itu mulai aware mengenai hal-hal yang berkaitan dengan investasi gitu. Seperti investasi di pasar modal, investasi emas, investasi saham, dan lain sebagainya. Nah, namun ada juga di tengah-tengah maraknya praktik investasi, meningkatnya kesadaran masyarakat terkait investasi,
meningkatnya kesadaran masyarakat terkait investasi itu juga ada pula beberapa masyarakat, khususnya umat Muslim itu, yang dia agak bingung nih mengenai investasi itu apakah halal apa haram. Halal ya kira-kira kalau misalnya dikaji dari sudut hukum ekonomi Islam seperti itu. Nah, di sini Mas Asep sedang mencoba untuk join. Baik, sepertinya sudah join. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, apakah sinyal saya lancar? Suara saya lancar di Mas Asep? lancar alhamdulillah. Kalau suara saya Ya, gimana? Masuk ya? lancar? Ya, masuk lancar. Alhamdulillah. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin karena sudah pemateri kita sudah datang, sudah hadir untuk di sesi pertama ini. Jadi mungkin saya perkenalkan secara singkat terlebih dahulu. Saya ulang perkenalannya tadi. Jadi untuk pemateri kita di Justy Talk Spesial Ramadan ini adalah Mas Asep Ridwan Taufik. Beliau merupakan Magister Ekonomi Syariah di Islamic University of Madinah, dan beliau saat ini juga domisili berada di Madinah ya Mas Asep ya. Dan Ya. ada perbedaan waktu antara kita dengan Mas Asep kurang lebih 4 jam. Jadi uh, untuk menyesuaikan waktu dengan Mas Asep, kita laksanakannya di siang hari waktu Indonesia bagian Barat, seperti itu. Nah, mungkin kita langsung saja masuk di inti topik pembahasan kita pada siang hari ini mengenai upgrade pemahaman investasi sesuai koridor hukum ekonomi syariah gitu. Mungkin kita sebelum kita masuk ke investasi itu seperti apa di pandangan hukum ekonomi syariah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Mas Asep. Kira-kira bagaimana sih Islam itu memandang kegiatan investasi seperti itu? Silakan Mas Asep. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ucapkan juga selamat buat para pemirsa yang sedang menunaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalankan ibadah yang sangat berkah ini, dan semoga ibadah ini kita dapat mengumpulkan pundi-pundi amal soleh dan menggapai tujuan daripada diwajibkan puasa ini berupa ketakwaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Baik, berkaitan dengan investasi dalam syariah, investasi dalam Islam, sesungguhnya agama Islam sangat menganjurkan umatnya, sangat menganjurkan kita semuanya untuk berinvestasi atau memberdayakan harta yang kita miliki. Jadi jangan sampai harta yang kita simpan, harta yang kita miliki itu hanya disimpan, dikumpulkan saja tanpa diinvestasikan atau dikembangkan. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil, ayat-ayat ataupun hadis yang dikemukakan ya tentu oleh Allah Azza wa Jalla ataupun oleh nabinya Nabi Muhammad SAW. Misalkan contoh ya, dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghu min fadlillah, carilah dan bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Dan konteksnya ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang muslim untuk bergegas menuju sholat. Di sini konteksnya adalah Jumat. Dan setelah Allah berkata, jika kalian sudah menyelesaikan sholat Jumat sebagai kewajiban atas kalian, maka hendaklah kalian bertebaran di muka bumi. Jadi setelah kalian menyelesaikan kewajiban kalian sebagai seorang hamba Allah, menyelesaikan sholat Jumat, kalian harus bergegas untuk berdagang, bergegas untuk bertebaran di muka bumi. Tujuannya adalah untuk berdagang dan mencari harta, mencari rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Yaitu dengan cara berjualan kah, atau berinvestasi kah, ataupun apapun itu.
Artinya Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan hambanya untuk berusaha. Untuk berusaha, jangan hanya tinggal diam. Jangan hanya berdiam di rumah ya, menjadi beban keluarga ya. Tapi kita juga harus berusaha mencari penghasilan dengan cara ya mengelola harta yang kita miliki, bukan hanya disimpan begitu saja, tapi kita perdagangkan, misalkan kita miliki, kita beli barang terus kita jual misalkan, dengan sesimpel itu gitu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sudah jelas ya memberikan kepada kita motivasi agar kita menginvestasikan harta kita dan jangan sampai mendiamkan harta kita. Termasuk misalkan dalam ayat yang lain ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ya, dalam surat An-Nisa ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warzuquhum fiha waqsuhum. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya berilah mereka rezeki. Berilah mereka harta ya dari apa yang kalian miliki, dan jangan sebelumnya ya, sebelum ayat ini Allah berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum fiha allati ja'alallahu lakum qiyaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kau berikan harta kalian kepada orang-orang bodoh, kepada orang-orang yang lemah akalnya. Di sini konteksnya seorang suami ya yang memiliki harta, kemudian bagaimana dia berikan harta tersebut kepada istri dan anak-anaknya. Allah berkata, Allah berfirman, jangan kau berikan harta kalian kepada istri dan anak kalian yang notabene ya tidak memiliki kesempurnaan dalam pengelolaan harta ya. Kita tidak sedang mengejudge atau apapun itu, tapi di sini ya yang ingin saya berikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menjaga harta kita. Ketika kita sebagai seorang suami ataupun kepala rumah tangga, itu tidak boleh serta-merta kita dengan mudahnya memberikan harta kita, memberikan uang kepada istri dan anak kita. Yang Allah perintahkan apa? Yang Allah perintahkan adalah warzuquhum fiha, ya. Dan berilah mereka kecukupan, berilah mereka kecukupan dari hasil harta kalian. Warzuquhum fiha artinya kita dari hasil harta kita, bukan harta yang kita miliki. Jadi kita diperintahkan Allah untuk mengembangkan harta terlebih dahulu, mengembangkan harta yang kita miliki terlebih dahulu, baru kemudian dari hasil harta tersebut diberikanlah kepada istri dan anak kita sebagai nafkah. Jadi kalau misalkan ini Mas siapa namanya? Atau Irsyad. Irsyad ya. Mas Irsyad misalkan, Mas Irsyad sudah menikah misalkan, sudah menikah apa belum? Belum Mas. Misalkan nanti Mas Irsyad menikah, sudah punya istri dan anak. Kemudian Mas Irsyad memegang uang misalkan 10 juta. Nah, jangan sampai Mas Irsyad itu memberikan nafkah kepada istri dan anak Mas Irsyad itu dari uang 10 juta tersebut. Tapi kata Allah, kalian kembangkan terlebih dahulu 10 jutanya itu, kalian investasikan dulu, kalian dagangkan dulu, baru nanti dari hasil 10 juta tersebut, baru Mas Irsyad berikan kepada istri dan anak. Nah, seperti itu pandangan syariat dalam mengelola harta. Baik. Ya, kita jadi yang untuk mengembangkan harta kita. Baik. Ya, seperti itu. Baik, jadi Islam pun ternyata mempunyai concern ya, atau juga memiliki kesadaran untuk mengajak umatnya untuk berinvestasi atas hartanya gitu. Tadi seperti yang dijelaskan juga, kalau misalnya kita dapat dapat rezeki 10 juta, kalau bisa jangan langsung dikasih ke anak istri ya, tapi kita kembangin dulu gitu, dikembangkan terlebih dahulu, baru mungkin hasil pengembangannya baru yang akan diberikan ke istri dan anak, seperti itu ya Mas Asep ya. Atau mungkin lebih mudahnya ya, misalkan ada pengantin baru nih, ada pengantin baru menjalani rumah tangga dan dapat uang dari misalkan hadiah ataupun kado dan lain sebagainya, sehingga terkumpullah uang senilai anggap aja 5 juta. 5 juta itu jangan sampai dijadikan
biaya kehidupan. 5 juta itu didagangkan dulu, diusahakan dulu, baru nanti menjalani kehidupan dari hasil usahanya tersebut. Seperti itu. Misalkan Baik. ada satu lagi ya, saya ingin kasih satu contoh lagi. Hmm. Sahabat Umar bin Khattab pernah mewasiatkan kepada para pengelola harta anak yatim. Jadi ada anak yatim, gitu kan, hartanya dikelola oleh suatu badan. Nah, Umar bin Khattab berkata, "Ittajiru fi amwalil yatama li'alla ta'kuluhu shadaqah." Umar bin Khattab berkata, perdagangkanlah harta supaya termakan sedekah, supaya tidak termakan zakat. Misalkan ada anak yatim, ya. Anak yatim ditinggal oleh kedua orang tuanya yang kaya raya, sehingga ada harta warisan yang sangat banyak. Harta warisan tersebut dikelola oleh sebuah badan pengelolaan harta anak yatim. Nah, harta tersebut yang dikelola itu tidak boleh didiamkan, ya, membeku, tapi harus diinvestasikan. Tujuannya apa? Supaya tidak termakan sedekah, supaya tidak termakan zakat. Saya misalkan gambarkan, ya, saya gambarkan ada harta anak yatim yang nilainya 150 juta. Saya ingin ajak Mas Irsyad untuk ikut hitung-hitungan, ya. Boleh? Ya. Boleh. Misalkan kita sebutkan bahwa nisab zakat itu, nisab zakat itu 85 gram. Kalau kita mengacu kepada nilai. Sekarang 1 gram emas itu berapa hitungannya? 1 gram emas 1 juta. Anggap aja 1 juta ya. Jadi 1 juta itu 85 gram, 85 juta. Betul? Seandainya misalkan anak yatim itu ditinggal ayahnya yang kaya raya, kemudian dia dapat harta warisan senilai 150 juta. Artinya sudah mencapai batas minimal agar dia menunaikan zakat. Kemudian harta 150 juta itu, ya, didiamkan oleh si pengelola anak yatim, pengelola harta anak yatim, didiamkan sampai datang tahun depan, sampai genap 1 tahun, maka di situ ada kewajiban mengeluarkan zakat. Maka 150 juta tadi dikurang 25%, ya, dikurang 2,5%, mohon maaf, dikurang 2,5%, ya, dikurang 2,5%, jadi berapa? 2,5%. Waduh, agak berat nih. 10 juta dikurang misalkan, atau jangan terlalu besar, anggap aja 100 juta. 100 juta dikurang 2,5%. Berarti 2.500.000, ya. Kepotong 2.500.000. Harta anak yatim yang tadinya 100 juta berkurang menjadi 97.500.000. Ya. Kemudian misalkan 97.500.000 tersebut masih didiamkan oleh si pengelola harta tadi, tidak diinvestasikan dan tidak diperdagangkan. Maka tahun depan 90 juta tadi terpotong lagi 2,5% sehingga terus menurun jumlah harta anak yatim tersebut. Nah, makanya di sini sahabat Umar bin Khattab menganjurkan kepada para pengelola harta anak yatim itu untuk menginvestasikan harta tersebut. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan satu lagi, bahwa Islam sangat mendukung dan mengajak penganutnya untuk menginvestasikan hartanya. Seperti itu, Mas. Baik. Baik, jadi untuk yang dasarnya sendiri itu ternyata Islam itu bahkan sangat menganjurkan gitu ya untuk harta yang kita miliki itu diinvestasikan atau diputar lagi lah kalau bahasa anak-anak muda zaman sekarang ya, untuk supaya ya yang pertama bisa lebih nilainya bisa bertambah, dan juga selain itu walaupun memang zakat itu adalah wajib ya, tapi mungkin pengurangan zakat itu justru bisa saja dihindari jika kita itu menginvestasikan harta kita seperti itu ya, tidak mendiamkannya saja seperti itu ya Mas Asep ya. Baiklah. Betul. Tapi untuk investasi sendiri itu apakah bagaimana secara teknisnya itu, apakah ada ketentuannya atau batasan-batasannya gitu kalau misalnya dalam hukum syariat seperti itu? Iya.
Baik, tentu ya Islam ketika menganjurkan penganutnya untuk berinvestasi, pasti Islam membuat koridornya. Membuat koridornya, batasan-batasannya agar mereka, agar penganutnya itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan atau berdosa. Secara umum, saya ingin kasih kaidah yang mudah terlebih dahulu, supaya menjadi pegangan kita semuanya. Bahwa semua jenis muamalah atau semua jenis transaksi itu dibolehkan oleh Islam. Pada hukum asalnya, pada dasarnya, semua jenis transaksi itu ya, itu dihalalkan dan dibolehkan, dimubahkan oleh agama kita, oleh syariat Islam. Oleh karena itu para ulama berkata, al-aslu fil asya'i al-ibahah, ya, sesuatu dasar atau hukum asal sesuatu itu, segala sesuatu itu yang duniawi, ya, yang duniawi, itu hukumnya boleh. Kita mau makan itu ataupun makan apapun itu boleh selama tidak ada yang mengharamkannya. Jadi hukum asal semua itu adalah halal sampai ada sesuatu yang mengharamkannya. Kaidah ini berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali, baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Misalkan saya akan sebutkan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud." Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Akad-akad yang telah terjadi di antara kalian, di antara manusia, ketika mereka bertransaksi, maka tunaikanlah. Tunaikanlah sampai selesai. Tidak sampai, jangan sampai ada yang terzolimi, terputus di tengah jalan. Kata Allah, tunaikan sampai selesai. Artinya, di sini Al-Quran memberitahu kepada kita untuk menunaikan beragam jenis akad, ya, yang terjadi antara manusia. Jadi semua akad pada asalnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contoh lain atau dalil lain disebutkan di dalam hadis, ya, Nabi kita Muhammad SAW berkata, al-halalu ma ahallallahu fi kitabih, wal haramu ma harramallahu fi kitabih, wa ma sakata anhu fahuwa ma afa ankum. Allah berfirman, Nabi kita berkata, sesuatu yang halal itu adalah yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Dan sesuatu yang diharamkan adalah yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam kitabnya. Dan sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah, entah itu haram atau halal, maka itu dimaafkan. Ya, sekali lagi di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa semua jenis akad pada hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Apa hal-hal yang dapat mengharamkan sebuah akad? Di sini saya akan sebutkan beberapa poin-poin yang dapat merusak akad. Setelah kita mengetahui bahwa hukum asal akad adalah halal, kita harus mengetahui apa saja yang dapat merusak akad. Poin yang pertama, ya, Mas Irsyad, yang sangat penting sekali adalah ketika akad itu tercampuri dengan riba, maka akad yang tadi halal itu menjadi haram karena mengandung riba. Riba itu apa? Riba itu adalah pertambahan nilai dari akad piutang. Misalkan kita atau Mas Irsyad, ya, meminjamkan uang kepada saya 1 juta dan Mas Irsyad minta 1 tahun ke depan dibayarkan utang tersebut dengan ada pertambahan nilai, sehingga yang dikembalikan kepada Mas Irsyad adalah 1.500.000 misalkan. Nah, itu adalah riba. Nah, setiap akad yang mengandung hal demikian maka menjadi haram. Yang tadinya asalnya halal menjadi haram. Itu hal pertama. Yang kedua, setiap akad yang mengandung gharar itu menjadi haram. Apa itu gharar? Gharar itu adalah ketidakjelasan atau spekulasi. Sesuatu, ya, yang tidak diketahui nanti akibatnya apakah menguntungkan atau merugikan. Itu yang disebut dengan gharar. Ya. Misalkan saya ambil contoh. Contoh ringan, misalkan misalkan
sebagai pemilik kos-kosan, sebagai pemilik kos-kosan yang memiliki banyak ruangan kos-kosan, beberapa pintu gitu kan. Saya menawarkan kepada salah seorang mahasiswa untuk bertransaksi dan menyewa di kos saya. Sedangkan kos saya ini memiliki banyak pintu dan memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Terbayang ya, misalkan ada satu kos-kosan yang hanya ada satu kamar mandi dan satu tempat tidur. Ada kos-kosan yang ada satu kamar mandi, satu tempat tidur, dan ada satu ruang tamu. Jadi spesifikasinya berbeda-beda. Tapi saya ketika berbicara ke si mahasiswa tadi, saya hanya bilang, saya punya kos-kosan. Saya sewakan kepada kamu 1 bulan 1 juta. Ya. Masuk akal guys, 1 bulan 1 juta. Saya sudah lama gak di Indonesia, jadi nggak tahu nih harga pasar seberapa. Iya, itu rata-rata Biasanya segitu sih, Mas. Iya. kurang lebih segitu Kalau ya. di kota-kota besar rata-rata itu ya 1 juta itu udah include kamar mandi dalam, wifi, listrik dan lain sebagainya. Oke, anggap saja ya 1 juta. Saya bilang ke Fulan, misalkan anggap aja namanya adalah Ahmad. Hey Ahmad, saya punya kos-kosan nih, saya sewakan 1 juta. Tapi Ahmad gak tahu nih kos-kosan yang mana nih, kamar yang mana yang 1 juta. Karena saya punya kos-kosan yang berbeda-beda spesifikasinya. Saya cuma bilang, saya sewakan kepada kamu 1 kamar, harganya 1 juta. Itu yang disebut dengan gharar. Ada ketidakjelasan. Nah, Islam sangat melarang hal yang demikian. Untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan dua belah pihak sebetulnya. Untuk saya pribadi dan juga yang akan menyewa di kamar saya. Yang akan menyewa di tempat saya. Itu yang disebut dengan gharar. Kalau kita kembalikan ke pembahasan awal, hukum asal sewa menyewa kamar, sewa menyewa kos-kosan itu adalah halal. Tapi karena ada gharar, akad tersebut menjadi batal, akad tersebut menjadi haram. Kemudian misalkan yang ketiga, tadi ada riba, yang kedua gharar, yang ketiga adalah judi atau maisir. Nah, sebetulnya maisir ini lebih dekat juga ada kaitannya dengan gharar, ketidakpastian. Tapi judi itu lebih spesifik daripada gharar. Tidak semua gharar itu adalah judi, tapi setiap judi itu pasti dikategorikan sebagai gharar. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga. Jadi setiap akad yang ada judinya, ada gambling di situ, ketidakjelasan, maka diharamkan. Kemudian yang keempat ada najash. Najash itu dari nun, jim, shin, itu melakukan penawaran palsu. Misalkan kembali ke konteks yang tadi. Saya menyewakan kos-kosan. Ada beberapa mahasiswa misalkan datang ke tempat kos-kosan saya. Ada yang saya menawarkan ke mereka kamar ini misalkan 1 juta. Terus ada saya tadi si Ahmad ini datang ya untuk menyewa kos-kosan di tempat saya. Maka ada satu orang namanya misalkan Roni. Roni ini pura-pura ingin menyewa kamar saya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengelabui dan memotivasi agar si Ahmad ini segera segera melakukan transaksi dengan saya. Misalkan kos-kosannya itu tinggal 1 kamar. Ahmad bingung nih, jadi apa enggak nih? Aduh, ragu nih. Tiba-tiba datang Roni, Pak, saya juga mau sewa dong, Pak. Kemudian sebetulnya Roni ini tidak benar-benar ingin menyewa kamar. Tapi supaya mendorong si Ahmad agar segera menyewa kamar, maka Roni melakukan hal tersebut. Akhirnya, mau gak mau, Ahmad karena saking butuhnya, dia melanjutkan transaksinya dengan si pemilik kos-kosan tersebut. Itu yang disebut dengan najash. Nah, ketika ada terjadi hal demikian dalam sebuah akad, maka akad itu menjadi haram, akad itu menjadi batal. Kemudian, itu yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, tadi yang pertama ada riba, yang kedua gharar, yang ketiga perjudian, yang keempat najash, yang kelima haram. Objek yang diperjualbelikan adalah objek yang haram.
Ya, sebelumnya ini saya ingin menyapa terlebih dahulu nih para pendengar, apakah masih fokus? Dalam keadaan perut kosong, sepertinya kefokusan sedikit menurun ya. Hmm. Iya, Semoga mudah-mudahan masih masih pada. pada fokus. Iya. Ya. Nah, ketika terjadi jual beli yang objeknya adalah haram, maka di sini Islam melarangnya. Islam melarangnya. Ya, tadi kita sudah tahu bahwa hukum asal adalah jual beli, hukum asal semua akad adalah halal. Jual beli, hukum asalnya adalah boleh. Tapi karena yang diperjualbelikan adalah hal yang haram, maka tidak diperbolehkan. Ini nanti berkaitan erat dengan pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan pasar modal insyaallah ta'ala. Jadi setiap objek yang haram, maka tidak boleh diperjualbelikan. Seperti itu. Baik. Terakhir, yang mungkin mencakup semuanya, jika terjadi kezaliman. Sebetulnya, Islam itu memaknai kezaliman itu adalah semua hal yang dapat membahayakan. Dan riba, gharar, judi, najas, dan haram, itu semuanya adalah bentuk kezaliman. Jadi setiap ada kezaliman, hal yang membahayakan, itu Islam melarangnya. La dharara wa la dirar. Dalam sebuah hadis disebutkan, janganlah engkau mencelakakan orang, membahayakan orang, atau engkau balas dendam dengan hal yang membahayakan, yang melebihi daripada apa yang terjadi pada dia sendiri. Jadi setiap kezaliman, setiap dharar ataupun bahaya itu dihapuskan dalam agama kita. Setiap transaksi yang mengandung hal yang ketidakadilan antara pihak pelaku transaksi, maka Islam membatalkan ataupun mengharamkan transaksi tersebut. Jadi seperti itu kurang lebih bagaimana Islam menetapkan batasan-batasan dalam seseorang berinvestasi ataupun bertransaksi secara umum. Seperti itu. Ya. Baik. Jadi untuk batasan dalam berinvestasi itu tidak jauh beda dengan batasan kita ketika bermuamalah, ketika kita melakukan suatu akad dengan pihak lainnya, seperti itu ya Mas. Kira-kira. Nah, mungkin untuk kalau di dunia perinvestasian di Indonesia sendiri kan kita juga mengenal ada yang namanya investasi di pasar modal seperti investasi saham, obligasi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga investasi emas. Nah, itu kira-kira secara teknis investasi-investasi di pasar modal seperti itu, saham, obligasi dan investasi emas, kalau misalnya dalam pandangan Islam itu seperti apa ya, Mas? Ya, pertama terkait dengan investasi emas. Kita memandang ya investasi emas itu sebetulnya adalah sebuah metode untuk kita menyimpan harta supaya nilainya tetap ya, supaya nilainya tidak. Sebetulnya dengan kacamata investasi, emas itu sebetulnya bukan instrumen untuk mengembangkan harta, betul ya? Seperti itu. Tapi secara umum Islam membolehkan investasi dengan investasi atau menyimpan harta dalam bentuk emas. Tapi ada batasan-batasannya ya ketika kita berinvestasi emas. Seperti misalkan pertama, ketika kita ingin membeli emas, maka kita harus membelinya dengan kontan. Misalnya saya ingin membeli 10 gram emas, maka kita harus serahkan kepada pemilik emas, kepada penjual emas, uang senilai 10 juta. Kalau kita hanya berikan 5 juta, maka di sini tidak boleh karena akan terjadi riba. Riba baik namanya, riba jual beli. Riba jual beli adalah pertukaran antara emas dengan uang atau emas dengan emas dengan pertukaran yang tidak setara. Saya mendapatkan emas 10 gram, tapi saya hanya memberikan uang setengah daripada nilai emas tersebut. Ketentuan syariat berkata bahwa jika kita terjadi pertukaran antara emas dengan uang, emas dengan emas, maka harus sama. Kalau emas dengan emas, maka misalkan 1 gram emas harus ditukar dengan 1 gram emas. Atau 1 gram emas harus ditukar dengan 1 juta uang, misalkan. Tidak boleh dicicil, ya, tidak boleh setengah-setengah. Yang kedua, ketentuan yang kedua harus kontan. Harus kontan dalam artian tidak ada jeda waktu yang panjang. Oke,
misalkan saya menerima emas 10 gram dan saya akan berikan uangnya 10 juta, tapi 3 hari kemudian. Atau setelah saya pergi ke suatu tempat, baru saya balik lagi ke sini untuk berikan uangnya. Itu juga terjadi namanya riba. Riba yang disebut dengan riba nasi'ah. Yang tadi riba fadl, ya. Yang pertama, yang kedua adalah riba nasi'ah, riba jangka waktu. Karena terjadi rentang waktu yang lama, sehingga akad tersebut tidak diperbolehkan. Itu ketentuan-ketentuan yang harus kita pegang ketika kita ingin membeli emas. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pasar modal, tidak jauh beda dengan pasar modal pada umumnya, ya. Dengan kita memegang kaidah-kaidah tadi yang pertama di awal, hukum asalnya adalah kita boleh ya berinvestasi di pasar modal. Berinvestasi di pasar modal selama kita memegang batasan-batasan, menjauhi segala larangan-larangan yang telah tadi kita pelajari sebelumnya. Dalam hal ini, ya, DSN MUI berkata, pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian. Jadi ketika seseorang ingin berinvestasi di pasar modal, dia harus melihat dulu perspektifnya seperti apa, kemudian apakah ketika dia masuk ke membeli saham sebuah perusahaan, apakah dia akan menguntungkan ataukah merugikan. Jadi harus dilihat dari resikonya besar atau kecil. Itu syariat sangat memperhatikan hal demikian. Ya, sangat memperhatikan hal demikian, hal kehati-hatian. Kemudian kata DSN, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur riba, gharar, maisir, najas, kezaliman, dan haram. Jadi hal-hal yang tadi kita sebutkan di awal, itu juga disampaikan oleh DSN MUI. Jadi pada kesimpulannya, kita boleh ya berinvestasi di pasar modal selama kita terhindar dari larangan-larangan tadi, berupa riba, gharar, kemudian najas, perjudian, kemudian objek yang diinvestasikan adalah haram, atau tidak terjadi kezaliman. Nah, jika hal-hal tersebut tidak ada, maka hukum investasi tersebut adalah diperbolehkan. Seperti itu. Baik. Baik. Jadi mungkin saya secara ringkas terlebih dahulu karena ada beberapa peserta yang baru gabung ya. Jadi mungkin yang tadi pembahasan di awal itu kita sudah sepakat kalau misalnya pada dasarnya semua akad itu apapun itu, baik itu akad muamalah bahkan sampai akad untuk investasi itu adalah halal gitu. Sejauh tidak melanggar ketentuan-ketentuan atau batasan-batasan yang telah ditentukan, yaitu tidak ada riba, kemudian tidak ada kezaliman, kemudian dan ketentuan lain yang sudah tadi dijelaskan oleh Mas Asep. Dan kemudian justru Islam itu sangat menganjurkan nih buat teman-teman itu untuk berinvestasi seperti itu, karena tadi sudah disampaikan beberapa dalil, ternyata Rasulullah, kemudian para sahabat itu juga sangat menganjurkan untuk kita tidak hanya menyimpan harta kita hanya disimpan aja gitu, tapi harus dikembangkan terlebih dahulu supaya menjadi nilainya itu bisa bertambah gitu dan pastinya lebih bermanfaat. Kemudian tadi juga disinggung juga mengenai emas ya, bagaimana kita harus ketika ingin membeli emas itu kita harus membayarnya secara lunas. Jadi kalau misalnya kita mau beli 5 gram, ya kita harus membayarnya, kalau misalnya kurs emas itu 5 juta, ya kita harus membayarnya 5 juta secara langsung, secara lunas, dan tidak boleh di waktu yang ada jarak waktu yang cukup lama gitu, karena itu akan menimbulkan riba waktu ya, riba jangka waktu yang besar ya sebutannya. Seperti itu. Oke, untuk sejauh ini dari awal pembahasan sampai sekarang bisa saya ringkas seperti itu. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan lagi, Mas Asep, mengenai ada yang namanya istilah
pasar modal syariah gitu. Itu seperti apa ya Mas Asep kalau boleh tahu pasar modal syariah itu? Iya, pasar modal syariah itu adalah pasar modal yang instrumen investasi di dalamnya adalah eh, instrumen-instrumen yang dihalalkan secara syariah sesuai dengan Hmm. ketentuan yang tadi sudah kita pelajari. Hmm. Dan dalam pasar syariah itu kurang lebih sama ya. Di sana misalkan ada saham, kemudian Hmm. ada obligasi syariah Hmm. yang biasanya kita bahasakan pupuk ya. Ada reksadana syariah. Hmm. Sebetulnya ini bukan hanya penamaan saja ya, yang tadinya obligasi menjadi syariah Hmm. hanya sebatas nama, tapi substansialnya ada perubahan, ya, Hmm. ada beda. Dan untuk saham itu, ya untuk saham syariah bisa dikategorikan sebagai saham syariah adalah ketika mengikuti ketentuan syariah. Secara umum, ya saya ingin gambarkan terlebih dahulu. Saham itu secara umum bisa dibagi menjadi 3. Ada saham yang halal, ada saham campuran, dan ada saham haram. Apa itu saham halal, apa itu campuran? Saya akan memberikan contohnya. Untuk saham halal, ketentuannya adalah entitas atau perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang yang halal. Jadi komoditi ataupun barang yang diperjualbelikan, yang diproduksi oleh perusahaan tersebut adalah barang-barang yang dihalalkan. Seperti misalkan perusahaan yang bergerak dalam bidang ayam, jual beli ayam, memproduksi ayam, atau misalkan memproduksi susu, memproduksi daging, dan lain sebagainya, itu kita kategorikan sebagai saham yang halal. Kedua, supaya saham itu menjadi saham yang halal, perusahaan tersebut tidak mendepositkan keuntungannya, tidak mendepositkan keuntungan dia atau sebagian daripada aset dia di bank-bank yang konvensional, ya, bank-bank ribawi. Tidak mendepositkan hartanya, tidak mendepositkan asetnya di bank-bank ribawi. Kenapa? Karena kalau dia depositkan di bank ribawi, pasti dia mendapatkan bunga, yang mana bunga tersebut bakal kembali ke perusahaan, kembali ke keuntungan perusahaan tersebut. Yang ketiga, perusahaan tersebut tidak boleh meminjam dengan cara yang riba. Entah itu misalkan meminjam secara langsung ke bank konvensional untuk memajukan perusahaannya, misalkan untuk membesarkan perusahaannya, atau dengan menyebarkan surat obligasi yang pada hakikatnya itu adalah surat utang. Ketika perusahaan tersebut mengeluarkan surat obligasi, maka di situ bisa dikategorikan bahwa perusahaan tersebut sahamnya bukan saham yang halal. Tapi apakah kita kategorikan sebagai saham yang haram? Belum tentu juga. Karena di sini ada yang disebut dengan saham campuran. Apa itu saham campuran? Saham campuran adalah perusahaan yang memproduksi yang halal, ya, tapi dia terlibat dalam pinjam-meminjam dengan cara yang riba. Atau dia mendepositkan sebagian hartanya di tempat-tempat yang riba. Ini kita kategorikan saham perusahaan tersebut adalah saham yang campuran. Pada dasarnya dia adalah halal, tapi karena ada transaksi-transaksi ribawi, sehingga kita kategorikan dia menjadi saham campuran. Yang ketiga adalah saham yang haram. Saham yang haram adalah dia pada dasarnya bergerak dalam bidang yang haram, seperti perusahaan arak, khamr, ya, atau perjudian, atau bank ribawi misalkan. Saya di sini tanpa menyebut merek ya. Itu bisa kita kategorikan saham tersebut adalah saham yang haram. Nah, saham haram ini itu tidak termasuk di pasar modal syariah. Saham yang halal sudah pasti dia masuk ke pasar modal syariah. Sekarang duduk masalahnya. Sekarang permasalahannya adalah saham campuran. Apakah dia masuk ke pasar modal syariah atau tidak?
sebenarnya ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu kontemporer saat ini. Ada yang mengkategorikannya sebagai saham yang halal, digabungkan kepada pasar modal syariah, ada yang tidak menggabungkannya. Dan ini pembahasan yang sangat luas sekali, tidak mungkin kita bahas di waktu yang sangat singkat ini. Tapi saya ingin menarik kesimpulan, atau saya ingin membawakan fatwa DSN MUI. Untuk DSN MUI sendiri, dia mengkategorikan saham campuran sebagai saham yang boleh masuk di pasar modal syariah. Untuk DSN MUI itu mengkategorikan saham campuran sebagai saham yang masuk di pasar modal syariah. Nah, kita sebagai peserta investor yang ingin membeli saham campuran, kita harus berhati-hati. Ketika kita bergabung di saham investasi di saham campuran, kita sebagai investor itu harus berusaha mengeluarkan berapa persentase nilai haramnya. Kita keluarkan dan kita sedekahkan supaya harta kita yang bersih. Dan apa yang kita makan itu harta yang halal, seperti itu. Adapun saham yang haram sudah jelas itu tidak mungkin masuk ke pasar modal syariah. Yang kedua, di antara instrumen investasi di pasar modal syariah adalah sukuk atau yang disebut dengan obligasi syariah. Sukuk itu banyak macamnya. Ada sukuk mudharabah, sukuk musyarakah, sukuk ijarah, sukuk istisna, sukuk salam dan lain sebagainya. Secara umum saya ingin berikan gambaran supaya mudah dipahami. Sukuk itu ya, misalkan sebuah perusahaan membutuhkan suntikan dana karena dia misalkan ingin membesarkan usahanya. Misalkan dia usaha ini atau perusahaan ini bergerak dalam bidang menyewakan mobil, sewa mobil. Nah, dia ingin menambah item, ingin menambah mobilnya untuk disewakan. Nah, di sini dengan cara sukuk syariah itu dia bisa mendapatkan pinjaman dari para pemodal. Caranya adalah nilai mobil yang ingin dibeli berapa, ya, akan anggap saja 500 juta. 500 juta itu nanti dibagi-bagi menjadi sebuah surat berharga, satu surat harga berharga, misalkan nilainya 1.000, itu nanti disebarkan, dijual ke masyarakat. Setiap orang yang memiliki surat tersebut, dia memiliki kepemilikan di mobil tersebut yang nanti akan terbeli. Setelah disebarkan surat tersebut, surat berharga tersebut, sukuk tersebut disebar dan terjual semuanya. Hasil daripada uang yang didapatkan akan dibelikan kepada sebuah unit mobil. Nanti unit mobil tersebut kan bakal dijalankan sewa, ya kan? Disewakan mobil tersebut dan mendapatkan harga sewa, nilai sewa. Nah, sewanya ini, keuntungan sewa ini akan dibagikan ke pemilik atau pemegang sukuk tersebut. Nanti akhirnya, karena ini adalah berjangka ya. Kalau saham kan tidak ada ya, tidak ada batasnya. Dia bisa memegang saham sampai kapanpun, sampai perusahaan tersebut bubar. Kalau pemegang sukuk, dia batasi waktu menjadi misalkan 3 tahun atau 5 tahun. Setelah 3 tahun atau setelah 5 tahun, perusahaan tadi membeli kembali nilai sukuk tersebut, ya, seolah-olah dia membeli mobil dari para pemegang sukuk. Nah, hasil dari pembelian sukuk tersebut dikembalikan lagi ke para pemegang sukuk, sehingga nanti yang pemegang sukuk kembali modalnya, dan juga dia telah mendapatkan keuntungan hasil sewa menyewa mobil selama dia memegang sukuk tersebut. Kurang lebih seperti itu yang disebut dengan sukuk. Yang ketiga, instrumen ketiga adalah obligasi reksadana syariah. Secara mudahnya ya, reksadana syariah itu adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dana tersebut dikelola oleh entitas sebuah perusahaan yang berbadan hukum yang disebut dengan manajer. Kemudian uang tersebut dikelola dan diinvestasikan ke tempat-tempat yang halal, ya, diberikan ke saham yang syariah, juga misalkan sukuk yang syariah, seperti itu. Nanti hasilnya adalah dibagikan ke para pemegang reksadana syariah tersebut. Balik lagi ya, reksadana syariah berarti dia mengelola hartanya dengan cara yang syariah, dengan batasan-batasan yang tadi sudah kita ketahui, dan diinvestasikannya ke bidang-bidang yang dihalalkan juga, seperti itu. Baik. Lebih seperti itu.
Oke, pembahasannya semakin menarik ya, teman-teman. Jadi kita ternyata baru memahami, saya pun juga baru paham ternyata di dalam ekonomi syariah sendiri saham itu ada pembagiannya, ada saham yang halal, ada saham haram, dan juga ada saham yang campuran gitu. Nah, untuk yang di pasar modal syariah sendiri yang ada hanya yang saham halal aja gitu. Tapi ada beberapa perdebatan, ada beberapa apa namanya pendapat dari beberapa ahli bahwa saham campuran itu juga bisa termasuk di pasar modal syariah dengan ketentuan bahwa apa namanya harus ini ya keuntungan-keuntungan yang ribawi itu harus disingkirkan terlebih dahulu atau disedekahkan seperti itu ya Mas ya, itu Iya. agar bisa masuk ke pasar modal syariah. Juga dijelaskan tadi mengenai sukuk, sukuk apa namanya, yaitu obligasi syariah dan juga reksadana syariah. Nah, tapi yang mungkin yang saya ada pertanyaan sedikit, apa Pak Mas Asep perbedaan dari obligasi syariah dengan obligasi yang konvensional tuh apakah hanya terbatas pada objeknya, objek yang apa namanya, kayak tadi kalau misalnya yang dicontohkan itu mobil atau seperti apa tuh perbedaan dari obligasi yang konvensional sama yang syariah? Kalau obligasi konvensional itu hanya sebatas dia surat utang. Hmm. Jadi berhutang kepada masyarakat, Hmm. yang mana utang tersebut harus dikembalikan dengan lebih. Secara Hmm. mudahnya itu ya. Adapun Ya. sukuk itu Hmm. kita ada banyak tahapannya ya. Pertama, Hmm. perusahaan membagikan surat berharga bernama sukuk. Hmm. Kemudian pada uang yang dikumpulkan diberikan kepada sebuah unit mobil. Nah, mobil tersebut nanti akan apa namanya disewakan. Nilai sewanya ini yang akan menjadi keuntungan buat para pemegang sukuk. Hmm. Kemudian setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, mobil yang tadi itu dibeli oleh perusahaan. Hmm. Atau misalkan perusahaan menjual mobil tersebut ke lembaga yang lain, hasil daripada penjualan tersebut adalah uang yang akan dikembalikan ke para pemegang sukuk tadi. Jadi bukan terjadi pinjam meminjam di sana, tapi terjadi jual beli di sana. Baik-baik. Jadi apa namanya untuk hutangnya itu juga ini ya. Jadi penambahan nilainya itu ada sumber yang secara syariat itu dibenarkan seperti itu ya Mas ya, penambahan nilainya ya. Jadi tidak Iya, hanya semata-mata kita hanya berutang terus kita mendapatkan penambahan nilainya itu ya karena akad utangnya, tapi ada akad betul. lain yang di apa namanya dibolehkan dalam hukum syariat yang itu menghasilkan suatu keuntungan yang menjadi ini ya, penambahan nilai dari utang tersebut seperti itu ya kurang lebih Mas. Oke, sudah bisa tergambar. Nah, apa namanya? Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai instrumen-instrumen di pasar modal syariah, ada saham syariah, kemudian sukuk dan juga reksadana syariah. Nah, yang banyak pertanyaan nih Mas mengenai apa namanya? Di investasi di pasar modal itu banyak sekali masyarakat yang masih bingung gitu antara kita itu investasi di pasar modal, banyak yang bilang juga kalau misalnya investasi di pasar modal itu adalah hal yang kita itu berjudi gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu apa perbedaannya gitu antara kita berinvestasi di pasar modal dengan kita berjudi di pasar modal gitu. Gimana Mas itu membedakan? Sebelumnya mungkin Mas Irsyad punya gambaran nggak apa itu judi? Kalau misalnya tadi ya udah dijelaskan kalau dijelaskan sebelumnya kalau perjudian itu adalah suatu hal yang di situ terdapat suatu kegororan atau ketidakpastian dalam transaksi tersebut gitu. Jadi misal saya uh, ingin membeli suatu rumah atau membeli suatu benda yang saya itu tidak tahu wujudnya, kemudian saya melakukan akad, tapi saya itu sebenarnya tidak tahu bagaimana wujud rumahnya. Kemudian rumahnya itu apakah sesuai dengan nilai yang ditawarkan oleh penjualnya. Nah, itu mungkin di situ saya sedang berjudi dalam jual beli rumah itu gitu. Kalau misalnya saya menangkap itu seperti itu. Nah, mungkin
Kalau dari Mas Asep sendiri seperti apa konsep judi? Artinya kata kuncinya adalah ketidakjelasan. Nah, kita Hmm. berinvestasi dengan mengambang ketidakjelasan, itu hati-hati, jangan sampai jangan-jangan itu adalah sebuah perjudian. Hmm. Tidak Hmm. jelas proyeksinya bagaimana, Hmm. kemudian yang mengeluarkannya siapa, ya, apakah Hmm. ada badan hukum atau tidak, seperti itu. Hmm. Kemudian, ya, biasanya resikonya sangat tinggi, ya, Hmm. resiko yang sangat tinggi itu dilarang dalam Islam. Tadi saya Hmm. disebutkan mungkin di awal-awal bahwa di antara syarat kita berinvestasi dalam syariah adalah resikonya tidak terlalu besar. Besar tidak mengapa, tapi sampai melampaui batas dari batas yang ditentukan, yang wajar, itu tidak boleh. Karena nanti akan terjadi gambling. Dia Hmm. bakal beruntung besar atau malah buntung. Nah, itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan itu termasuk dalam perjudian. Sesuatu yang resikonya yang sangat tinggi, itu antara untung dan rugi besar, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Hmm. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti Oh. itu ya, apa itu judi. Hmm. Dalam sebetulnya kalau misalnya kita ingin berinvestasi dan tidak jatuh ke dalam perjudian, ya investasi syariah gitu, karena sudah ada badan yang mengawasi seperti itu. Oh ya, baik-baik. Jadi kita Yang sudah hmm. ada yang sudah ada surat izinnya dan sudah ada badan pengawasnya gitu, insya Allah tidak akan terjadi perjudian, insya Allah. Hmm. Baik-baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya simpulkan, bagaimana kita melihat pas apa namanya ketika berinvestasi agar tidak terjerumus ke perjudian, kita harus tahu terlebih dahulu siapa perusahaannya, kemudian apakah katakanlah ini perusahaannya jelas apa enggak, terus keuntungannya ini jelas apa enggak. Jadi kita sebelum menaruh uang itu kita punya kepercayaan gitu, punya apa namanya, oh ini walaupun tidak pasti tapi juga ya ada kejelasan gitu mengenai entitasnya, kemudian produk yang ditawarkan seperti itu ya Mas ya. Dan juga kerugian nih. Nah, ini mungkin tiap orang berbeda-beda ya, tapi kalau misalnya di hukum syariah sendiri itu kerugian yang teramat tinggi, teramat besar itu justru ini ya harus kita hindari gitu ya Mas ya. Iya, ya. Karena ini kaitannya dengan menjaga harta. Di antara tujuan Islam itu adalah menjaga harta. Kalau kita terjun dalam investasi yang memiliki kerugian yang sangat tinggi, itu dikhawatirkan akan malah justru merusak atau menghilangkan harta kita gitu. Dan Islam itu sangat menjaga harta. Di antara tujuan atau maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat Islam itu adalah menjaga harta kita. Kalau kita terjun hal-hal yang seperti itu, yang ketidakjelasan atau rugi yang sangat tinggi, ya, teramat tinggi gitu kan, itu sangat-sangat dihindari. Seperti misalkan ketika para ulama atau ketika para ulama menganjurkan untuk menginvestasikan harta anak yatim, maka di situ mereka memberikan ketentuan untuk tidak menginvestasikannya di risiko yang tinggi. Karena itu khawatirnya nanti malah menghilangkan harta anak yatim. Alih-alih ingin mengembangkan mereka, justru malah menghilangkan harta mereka. Gitu. Baik-baik. Oke, terima kasih Mas Asep atas sudah mulai tergambar ya mungkin bagaimana kita harus menginvestasikan harta kita agar tidak terjerumus ke perjudian, karena juga Islam ternyata salah satu tujuannya juga menjaga harta kita ya. Gitu. Jadi memang semuanya itu selaras gitu dengan prinsip-prinsip syariah gitu. Nah, tapi mungkin di antara pendengar, di antara viewers kita kali ini itu mungkin ada yang sudah pernah berinvestasi di pasar modal dan baru sadar nih, wah jangan-jangan yang saya lakukan itu adalah suatu perjudian gitu. Nah tuh kayak gimana ya Mas kira-kira kalau misalnya dia, oh ternyata saya selama ini tidak melakukan investasi tapi malah justru berjudi gitu. Nah itu kira-kira bagaimana Mas Asep? Sebelumnya mungkin saya ingin nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para pendengar. Sebelum kita ingin berinvestasi, seyogianya seharusnya kita harus berhati-hati terlebih dahulu. Ya, misalnya jangan sampai tergiur dengan iming-iming yang sangat bombastis. Ya, pasti untung dan gak bakal rugi. Untungnya berkali lipat.
atau misalkan ya hal-hal yang seperti itulah yang sangat menggiurkan, itu kita harus curiga di awal. Jangan sampai kita mudah terjerumus atau mudah tergiur dengan hal-hal iklan-iklan yang sedemikian bombastis. Karena rata-rata mereka yang memiliki niat buruk itu mereka berusaha menutupi keburukannya tersebut dengan hal-hal yang sangat bombastis supaya mereka fokus ke hal tersebut, tidak terlalu lihat busuknya gitu. Jadi makanya kita ya jika ingin berinvestasi lihat jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang sangat bombastis. Itu pertama. Yang kedua, jika kita sudah terlanjur, maka kita sebagai korban dari perjudian, ya, yang paling pertama kita sebagai seorang muslim ya kita bertobat karena kita sudah melakukan dosa, hal yang diharamkan oleh Allah, dan Allah itu bakal mengampuni dosa hambanya jika dia ingin bertobat. Ya, jika dia ingin bertobat dan bersungguh-sungguh dalam taubatnya. Yang kedua, jika memang dia mampu untuk mengusut masalah ini ke peradilan, maka silakan lakukan. Ya, karena itu adalah salah satu hak yang harus dia dapatkan. Seperti itu. Dan Islam itu sangat melindungi hak manusia yang terzolimi. Terakhir, jika memang dia tidak mampu, ya mau bagaimana lagi, itu juga salah satu kesalahan dia, maka dia bersabar, semoga itu dia berharap dengan kejadian tersebut dapat menghapus dosa-dosanya seperti itu, atau meningkatkan pahala dia nanti di akhirat seperti itu. Allah Ta'ala. Baik. Bisa saya berikan. Baik. Ya, mungkin jadi kalau misalnya ini ya teman-teman baru sadar nih, wah saya ternyata telah berjudi nih gitu. Hal-hal yang telah disampaikan Mas Asep bisa dilakukan gitu ya. Yang ya apa namanya? Bisa kalau misalnya mau menggugat ke pengadilan kalau mampu, kemudian bisa ya karena itu adalah salah satu resiko kita ya, karena biasanya yang hal-hal yang perjudian itu adalah resikonya besar. Jadi kalau misalnya kita ternyata boncos itu sudah dalam salah satu resiko kita, jadi ya kita bersabar dan kita kalau sebisa mungkin harus bertaubat seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas Asep ya. Terkait ini, tadi kan Mas Asep sempat menyampaikan mengenai prinsip kehati-hatian sebelum kita berinvestasi gitu. Nah, mungkin kalau misalnya dari Mas Asep sendiri itu gimana sih kita dalam menerapkan prinsip kehati-hatian itu sebelum kita berinvestasi gitu Mas? Ya, sebetulnya ini mungkin ringkasan dari yang tadi kita sampaikan di awal ya. Dari awal sampai akhir bahwa Islam sangat menjaga harta manusia, maka penganutnya jika ingin mengelola hartanya maka kelolalah dengan cara yang arif dan bijaksana, tidak boleh semena-mena dan tidak boleh juga ceroboh dalam mengelola hartanya. Di antara kehati-hatian adalah dengan ya mencari tahu betul ya siapa atau apa perusahaannya, bergerak dalam bidang apa, kemudian prospektusnya seperti apa. Itu hal-hal yang harus diketahui. Dan kita sebagai seorang muslim juga ya selain daripada yang tadi kita harus lakukan, kita kalau bisa ya seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalau kalian tidak tahu kepada orang yang tahu, kepada orang yang pakar dalam bidangnya. Kalau kita memang tidak mampu, tidak tahu menau dengan hal demikian, maka kita beristisyar, kita bertanya kepada orang yang paham, ya seperti itu. Mungkin itu ya salah satu cara singkatnya kita bertanya kepada orang yang paham, bermusyawarah dulu gitu sebelum kita melakukan, bermusyawarah dan beristighfar. Baik. Iya. Baik, terima kasih Mas Asep atas penjelasannya di sesi pertama ini. Mungkin saya akan menyimpulkan pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas dari awal tadi. Jadi teman-teman sekalian, untuk investasi sendiri dalam pandangan Islam itu sangat dianjurkan. Jadi Islam itu sangat menganjurkan kita untuk berinvestasi karena harta yang kita dapatkan itu pun
apanya sebisa mungkin jangan kita langsung belanjakan gitu, tapi kita harus olah dulu, kita harus kembangkan terlebih dahulu supaya menjadi lebih bermanfaat, supaya nilainya bisa lebih menjadi lebih besar gitu. Nah, kemudian untuk ketika kita ingin berinvestasi, kita juga harus paham mengenai batasan-batasan dalam berinvestasi, yaitu hampir sama dengan batasan kita ketika mengadakan muamalah dengan orang lain. Jadi harus menghindari hal-hal yang berupa goror, kemudian hal-hal yang berupa ribawi, kemudian hal-hal yang sifatnya itu adalah zolim seperti itu. Dan kemudian teman-teman juga mempunyai apa namanya, mempunyai kesempatan untuk ada kok ini apa namanya instrumen pasar modal syariah gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin berinvestasi di pasar modal itu ada namanya pasar modal syariah yang dimana itu terdapat saham syariah, kemudian obligasi syariah dan reksadana syariah gitu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang jika ingin terhindar dari perjudian ketika berinvestasi di pasar modal, teman-teman bisa mengantisipasinya dengan harus memahami terlebih dahulu nih perusahaan yang ingin diinvestasikan oleh teman-teman. Jadi agar terhindar dari kegororan, ketidakpastian, harus mengenal terlebih dahulu perusahaan sebelum berinvestasi, kemudian keuntungannya kira-kira seperti apa, prospektusnya seperti apa, sehingga ketika kita berinvestasi nantinya, keuntungan yang kita dapatkan itu terhindar dari hal-hal yang riba, dan juga kerugiannya itu tidak terlalu tinggi, karena Islam itu karena menjunjung prinsip untuk melindungi harta benda umat Islam. Jadi prinsip kehati-hatian dalam bermuamalah, khususnya berinvestasi, itu sangatlah dijunjung tinggi dalam Islam seperti itu. Nah, teman-teman, karena kita sudah di penghujung sesi, ini juga Mas Asep Ridwan Taufik ada kendala di sinyal, jadi beliau harus cabut duluan. Jadi mungkin ini ya, saya akan menginformasikan kepada teman-teman sebentar. Oke, ini Mas Asep akan mencoba bergabung kembali. Jadi teman-teman, apa namanya? Saya akan menginformasikan kepada teman-teman kalau misalnya selama Ramadan ini setiap hari Sabtu kita akan mengadakan Justy Talk spesial Ramadan dengan topik-topik pilihan, di mana untuk minggu ini kita telah membahas mengenai investasi, dan minggu depan kita akan membahas mengenai berbisnis secara syariah gitu. Jadi ketika nanti bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis atau sedang menjalankan bisnis tetapi masih bingung mengenai gimana sih berbisnis secara apa namanya sesuai koridor hukum syariah, itu akan kita bahas di minggu depan. Kemudian kita akan juga membahas mengenai hal-hal yang terkait zakat, dan di akhir nanti di sesi keempat di minggu terakhir bulan Ramadan kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan banyak sekali yang ditanyakan oleh orang-orang, oleh teman-teman sendiri mengenai gimana kalau misalnya saya mempunyai ketertarikan kepada sepupu saya sendiri seperti itu. Itu juga akan kita bahas di akhir Ramadan nantinya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena ini Mas Asep juga sekiranya tidak bisa bergabung lagi. Saya cukupkan untuk halo Mas Asep, apakah bisa? Ya. Ya, Mas Asep, ini karena kita juga sudah di akhir sesi ya, Mas Asep. Mungkin Mas Asep, kalau misalnya berkenan, apakah bisa ini menyampaikan penutupan untuk sesi pertama kita? Baik, boleh. Iya. Iya. Silakan. Saya bawakan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzakum minal ardi wasta'marakum fiha." Dialah Allah yang telah menghidupkan engkau, yang telah menciptakan engkau ya dari bumi, dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakmurkannya, memakmurkan bumi ini, menjaga bumi ini dan memakmurkannya. Nah, di antara cara memakmurkannya adalah dengan kita menginvestasikan dan mengembangkan harta kita supaya ekonomi itu menjadi tumbuh. Kalau kita hanya menyimpan uang di bank tanpa menginvestasikannya dan tanpa mengembangkannya, maka uang tersebut menjadi tidak bermanfaat, karena memang uang bukan
hal atau komoditi yang harus kita miliki, tapi itu adalah sarana untuk kita mendapatkan sesuatu. Jadi marilah kita menggunakan harta kita dengan cara-cara yang halal. Mudah-mudahan dengan demikian ya Islam atau ekonomi dapat berkembang, investasi berkembang, sehingga negara kita pun menjadi berkembang. Itu saja mungkin. Baik. Ya. Baik, terima kasih Mas Asep atas pemaparannya. Untuk minggu depan kita masih akan ada sesi lagi hingga full 1 bulan Ramadan ini. Jadi jangan sampai kelewatan teman-teman untuk mengikuti setiap sesinya seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih Mas Asep untuk sesi pertama kali ini, dan terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya hingga sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman.